Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Setiawan Nurdin dari kelas Humas 6B, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya akan membahas soal belajar public speaking sebagai komunikasi yang efektif. Nah, keterampilan berbicara di depan umum atau public speaking masih belum sepenuhnya dimiliki oleh para khalayak. Keengganan tampil di depan publik ini akibatnya rendahnya rasa kepercayaan diri dan minimnya penguasaan teknik berbicara di depan umum. Ketidakmampuan ini menyebabkan komunikasi yang seharusnya efektif menjadi tergradasi. Bahkan seringkali terjadi kesalahpahaman komunikasi di depan publik. Kesalahpahaman ini didokumentasikan dan disebarkan di dunia maya. Para siswa pun menjadi rentan dengan tindakan perundungan atau bullying di dunia maya. Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi bersama dengan kelompok jurnalis berbagi memberi pelatihan public speaking kepada para anak yatim. Public speaking disampaikan adalah bentuk storytelling agar lebih ringan dan mudah diterima anak-anak. Selain sebagai bentuk pelayanan dan kepedulian terhadap masyarakat sekitar, kegiatan ini juga sebagai bentuk implementasi ilmu dan wawasan dosen dalam perkuliahan. Dari kegiatan ini menunjukkan kemampuan public speaking yang dimulai dengan hal sederhana berupa storytelling sangat tepat dilakukan dengan sasaran anak-anak usia sekolah dasar. Anak-anak mampu mempraktikkan public speaking dengan secara percaya diri, menceritakan kembali cerita atau dongeng di depan teman-teman, guru, dan tim pendamping. Beberapa waktu lalu, video dialog Presiden Jokowi dan dari siswa SD anak yatim dalam acara pagelaran Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat menjadi viral pada saat itu. Dalam pidatonya, Presiden mengangkat tema tentang kemaritiman. Presiden secara spontan meminta seseorang siswa kelas 3 SD menyebut nama-nama ikan. Dengan terbata-bata, siswa tersebut mengucapkan beberapa nama ikan dan pengejaan yang salah. Kejadian tersebut mengundang tawa hadirin. Video dialog berhadiah sepeda itu juga tersebar luas di dunia maya. Banyak yang netizen menghakimi sekaligus bersimpati dengan siswa tersebut. Sebelumnya dalam sebuah video di media sosial, Presiden Joko Widodo dan hadirin juga tertawa ketika seorang santri salah menyebut nama-nama Menteri Kabinet Kerja dalam acara peringatan Isra Mi'raj di Pondok Pesantren Api Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Nah, Presiden membagikan sepeda kepada anak-anak yang mengikuti kuis dengan polos. Salah seorang santri menyebut Megawati, Ahok, dan Prabowo sebagai Menteri Kabinet Kerja. Video peristiwa yang tersebar di dunia maya tersebut membawa dampak negatif kepada anak-anak. Anak-anak rentan mengalami perundungan atau bullying. Nah, bullying adalah tindakan kasar yang dilakukan berulang kali oleh satu orang atau kelompok terhadap orang lain. Perilaku menjadi pola dan berulang. Bisa dalam bentuk penganiayaan fisik maupun verbal. Bergosip, membuat orang lain sebagai lelucon, mengkritik, mempermalukan mereka di depan umum merupakan perilaku bullying. Dalam menghindari perilaku bullying di dunia maya, maka peristiwa tersebut seharusnya tidak perlu terulang lagi. Anak-anak dalam hal ini, para siswa perlu dibekali dengan keterampilan berbicara di depan umum atau public speaking. Pada praktiknya, kemampuan public speaking kurang familiar pada generasi muda. Padahal public speaking menjadi hal penting tidak hanya bagi orang dewasa tetapi juga para siswa. Ketidakpercayaan diri saat berbicara di depan umum juga terjadi di negara maju. Nah, menurut hasil survei The People Almanac Book terhadap 3.000 warga Amerika yang menemukan posisi teratas hal yang paling ditakuti yaitu berbicara di depan publik. Berbicara untuk meningkatkan kualitas eksistensi, bukan sekedar berbicara, tetapi berbicara yang menarik, bernilai informasi, menghibur, dan berpengaruh. Atas dasar itulah, keterampilan berbicara di depan umum perlu dimiliki oleh setiap orang. Public speaking berperan dalam penyampaian informasi dan teknik komunikasi yang sangat dibutuhkan oleh semua orang dalam berbagai bidang kegiatan. Public speaking tidak hanya fokus pada kata-kata yang diucapkan,
tetapi juga bahasa tubuh atau sering juga disebut dengan nonverbal. Tidak semua hal bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada beberapa hal yang hanya bisa disampaikan dengan bahasa tubuh. Untuk itulah penggunaan bahasa tubuh dalam public speaking sangat diperlukan. Seni berkomunikasi yang efektif dan berhasil dapat dipelajari dan dilatih oleh semua orang. Modal diperlukan adalah kerja keras serta teknik yang tepat. Terdapat tempat indikator untuk mengetahui efektivitas komunikasi, yakni menghasilkan pengertian atau pemahaman, menghasilkan kepuasan atau hiburan, menghasilkan pengaruh pada sikap, dan menghasilkan hubungan yang lebih baik lagi. Dari identifikasi data yang didapatkan di atas, terdapat beberapa permasalahan berikut ini. Pertama yaitu keterampilan berbicara di depan umum, yang masih rendah ditunjukkan dari sejumlah video yang viral di dunia maya. Dan yang kedua, bahwa ketidakpercayaan diri berbicara di depan umum terjadi pada semua orang, menjadi penghambat dalam berkomunikasi yang efektif. Nah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat lah yang berjudul pelatihan public speaking ini sebagai komunikasi yang efektif, yang dimulai dengan menceritakan dongeng tentang semut dan kepompong. Kisah semut dan kepompong ini memiliki nilai moral bahwa kesombongan tidak akan mendatangkan kebaikan. Kisah semut dan kepompong ini memiliki nilai tidak mendatangkan kebaikan. Bila seseorang memiliki kelebihan, maka kelebihan tersebut hanya harus disyukuri. Kelebihan yang diberikan tidak digunakan untuk menghina dan merendahkan orang lain yang memilikinya. Tuhan telah memberikan kelebihan pada setiap masing-masing makhluk hidup. Dongeng tersebut juga mengajarkan pendengar untuk membalas kejahatan tidak dengan kejahatan melainkan dengan kebaikan. Setelah dongeng, peserta dengan antusias menjawab setiap pertanyaan yang berkaitan dengan dongeng tersebut dilakukan untuk membuktikan bagaimana konsentrasi dan fokus dari anak-anak tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk membuktikan sebagaimana konsentrasi dan fokus dari anak-anak ketika mendengarkan dongeng. Hal ini terbukti dari kemampuan anak-anak menjawab setiap pertanyaan dari panitia. Peserta yang ingin menjawab pertanyaan setelah mengangkat tangan, mereka juga diminta untuk maju ke depan. Dimaksudkan agar mereka terlatih dan berani berbicara di depan umum. Nah, peserta yang ingin menjawab pertanyaan selain mengangkat tangan, mereka juga diminta ke depan. Dimaksudkan agar mereka terlatih dan berbicara di depan umum. Peserta yang tidak terlatih berbicara di depan umum biasanya mereka gugup dan grogi. Rasa gugup tersebut yang membuat seseorang menjadi lemah dan gagap. Tim pengabdian meminta peserta untuk menceritakan kembali dongeng di hadapan teman-teman yang lain. Peserta berani maju dan menceritakan kembali dongeng semut dan kepompong dengan lengkap dengan benar. Mungkin itulah yang membuat para siswa berani untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya di depan umum agar tidak takut lagi dan belajar public speaking di depan khalayak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tema besar public speaking ini, yaitu dengan judul belajar public speaking agar menjadi komunikasi yang efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.